Kembali lagi di podcast Kok Serem? Serem. Apa kabar teman gaib? Ketemu lagi di podcast Kok Serem. Ya. Episode kali ini seperti episode sebelumnya, ada kami bertiga yang akan memandu. Asik. Membantu. Elsie lu. Ya, yang akan bisa didengarkan bukan hanya kalau di YouTube ditonton ya. Ya. Bukan hanya bisa ditonton di YouTube tapi juga bisa didengarkan di Noise dan Spotify. Wih. Ya, Betul. ya. Sama First Story juga. Ya. Dan First Story itu aplikasi Enggak ya? dong. Oh, bukan ya? Nggak bisa dengerin di First Story. First Story adalah Publisher ya, betul. betul kameramen kita betul sekali. Gila. ya. Jadi kami di bawah Korektor. First Story ya. Tapi tolonglah First Story. Kenapa tuh? Kemarin kita bisa sampai jadi top podcast favorit ya. Iya lagi bener. Beneran? Iya. Anjir kok gue gak tahu? Waktu itu kan Udah dikasih tahu. lu yang paling happy malah. Oh. Tadi lu inget-inget dulu jangan langsung gitu. Oh iya iya. Ingat gak sih kita podcast Koserem tuh sempat jadi top podcast gitu di Noise. Anjir beneran. Dia serius. Gila. Ditanya Sidik dong. Gila Udah beneran. percaya coba tanya sama Puspa. Gak ada. Coba nggak? Udah balik. Tapi beneran. Waktu itu tuh waktu Anjir. awal-awal kita join di First Story ya. Iya. Cukup awal-awal. Iya. Gila. Kita harus comeback lagi. Kita harus jadi top lagi di atas. Nah, makanya teman gaib ya coba di-share ke Betul. saudara, keluarga, Betul. teman-teman supaya Betul. yang dengerin gak cuman kamu doang, Mm-mm. tapi juga banyak yang lain juga ngedengerin. Betul. Dan ini Ya. episode kali ini kita udah nggak pegang-pegang lagi nih Pak. Enggak. Iya. Sudah dapat suntikan motivasi ya. Betul. Asik. Pikir mau dibahasnya tadi. Gue udah deg-degan. Iya, kita dapat ini nih ya, Ini 3 namanya perangkat. Ini namanya apa sih? Apa ya? Stand mic. Stand mic. Stand mic dari Tough Studio. Betul. Tough Terima Studio. kasih Tough Studio. Mantap. Mantap. Ya. Ini Top Studio mantan. Bukan. beda. Beda. Sampai pegang hasilnya. Kenapa emang? Iya. Ada apa? Nggak apa-apa Koci, aman. Ya, seperti biasa kami punya satu cerita horor ya Ya. di episode kali ini, dan kami rencananya ini akan jadi episode yang akan ada narasumbernya, nanti yang ceritanya cuma kita bacain doang. Betul. Betul. Akan ada 2 format berarti ya Pak ya? Dua format selang-seling. Ada cerita narasumber Betul. sama ada cerita kalian yang kita bacain. Betul. Itu ya. Jadi kalau teman gaib mungkin pengen terserah ya, prefer ada yang nggak pede mungkin tampil ya. Heeh. Ya lu bisa share cerita lu di Google Form ya. Iya. Itu linknya ada di bio Instagramnya Podcast Koserem. Betul. Tapi kalau pengen cerita langsung, ya nongol di YouTube-nya Podcast Koserem. Ya. Datang aja, kabarin aja DM, nanti biar kami undang. Nggak ada duitnya, Hmm. tapi Wah, paling terima nggak kasih. makan minum lah. Iya, Terima kasih kejujurannya Iya. Pak Aris ya. Nggak, itu juga nggak ada airnya. Itu nggak ada airnya. Nggak ada. Ini aksesoris doang ya. Aksesoris biar kelihatan bagus. Nih, mungkin teman gaib punya saran di sini nih ada apa enaknya? Iya. Nanti dikasih tahu aja lah, atau mungkin brand mau chip in di sini, ini juga Wes, bisa mantap. nanti Boleh. kita bisa siapin lah Placement gitu ya. placement gitu, betul. Atau nggak kita kasih menyan kali ya sementara. Nah, Apa gimana? kita kasih pancingan dulu di sana? Waduh. Apa gitu? Oh iya benar. Produk apa misalnya gitu. Bisa. Kayak misalnya kita taruh yang bagus apa ya? Nah, ini nih misalnya. Family. Family Mart. Kayaknya dia nggak perlu placement dah. Oh ya nggak Iya. perlu placement ya. Family Mart kalau Iya, misalnya ini kan Atau enggak di kita mana-mana taruh gitu kan. Hibi lovers di sini. Apa tuh? Apa tuh? Kibi Lover. Makanannya kaki. Makanan dari Inca. Oh iya. Kan dulu kita Oh mau iya lagi. gitu. Oh iya lagi bener. Nggak jadi ya. Jadi, Nggak iya, jadi. Dia juga udah nggak jualan kayaknya. Iya, soalnya sih. Soalnya stres. Soalnya stres. Mana sempet mikirin jualan kata dia. Iya. Ya udahlah. Oke, Kalau kita gitu- langsung masuk aja cerita di episode podcast Koserem kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke cerita nih, lu kemarin denger nggak? Dengar Apa tuh? Ada kecelakaan di sini Di mana? Oh, di rel sebelah. di rel. Oh, Iya. Lu nggak tahu? Enggak. Tabrakan Kemarin. Enggak Enggak kemarin. kemarin, banget. minggu kemarin lah. Malam minggu. Oh, Malam Di minggu sini kemarin. Meninggal yang. Meninggal. di mana? Itu di rel, Rel yang situ. sebelah mana nih? Yang pintu rel SMA tau nggak lu? Oh, situ. Di situ. Maksudnya yang lagi nyebrang-nyebrang. Iya. Rel Lagi itu. nyebrang. lagi Jadi nyebrang. cerita gini. Pintu itu udah ditutup kan. Heeh. Nah, ceweknya si korban. ceweknya si korban itu Hmm. tuh ngebuka pintu itu, dia punya kuncinya. Nah, pas dibuka, cowoknya nyebrang ketabrak kereta. Jam berapa? Jam 10-an. Malam. 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 Itu kan nggak pernah ditutup kalau Nggak, yang itu di udah. SMA. Jam Oh, 10 atau jam berapa ya? 11 ya? Ditutup. Oh, enggak, kita Sebelum Jam 10 malam kan?
Nggak tahu. Sebelum jam 10 tuh masih. Jam Pokoknya udah kali ditutup. Jam 12-an aja masih kok. Udah malam ya? Jam 12-an masih. Tapi pokoknya lokasinya di situ. Kondisinya Kita kayaknya mungkin lagi lupa, ditutup kali. lupa jam berapanya ya. Kayaknya kondisinya pokoknya udah ditutup. Berarti kemungkinan udah malam banget tuh. Heeh. Nah, posisinya cewek si korban ini punya kunci untuk ngebuka gerbang. Oh, nggak ada yang jaga juga di situ. Gerbang gaib. Enggak, gerbang rel dong. Kan lagi bahas relnya. Iya, iya. Di situ terus dibuka, cowoknya nyebrang, tabrak. Ceweknya Ceweknya tabrak juga. masih kunci. Enggak. Dan itu rame banget. Oh gitu. Muncul di Jakarta Undercover ya? Apa di mana sih? Enggak, bukan. Wah, jangan tanda. Serius, di yang channel bukan Iya, channel, itu bukan Jakarta Undercover. apa? Lupa gue apa. Bukan Jakarta Keras. Pokoknya ada lah Jakarta Keras juga. di sosial media Instagram gitu, Oke. akun-akun gitu. Oh, Kok nyampe Gua berita sampai Cipayung ya? gue tuh Kan sampai lo yang sekarang, ngasih tahu anjir. gue tuh sampai sekarang tuh gue nggak ngerti gitu kenapa orang kok bisa ketabrak kereta. Kereta kan gede banget, suaranya juga kenceng. Nah, Itu katanya ada setan Buddha. Nah, makanya mungkin itu dikaitkan ke mitos-mitos itu kali ya, Ah, setan budak lah, apa segala macam. Setan Kalau- budak. Oh, Ya. anjir, udah setan budek lagi gitu ya. Pasti Enggak, karena kalau yang ini kesurupan kemarin ya, nanti orangnya budak juga dong. Wah, itu lebih susah berarti Pak dikeluarin. Iya, Dibaca-bacain karena anjir. PR juga ya. keluar. Ya bahasa isyarat berarti. Iya, Apa? PR juga. Itu di akun apa gitu. Oh iya iya iya. Ya, itu nah, viral tuh cerita tentang orang yang kesurupan sama setan budak. Terus disembuhin. Tapi gak kena. Kenapa? Karena yang dia kesurupan setan budak. Anjir. Gila, PR banget ya. Iya, itu sempat viral tuh video, potongan videonya ya. Ya udahlah, kalau Oke, gitu kita langsung masuk ke cerita aja. Oke, ini jadi ada satu cerita kiriman dari teman gaib ya. Iya. Namanya nggak disebutkan ya, tapi Oh, dia random. Bukan random, apa? Anonymous. ya mungkin yang cewek cowok sih. ngirimin ceritanya bisa tahu dari Ah. judulnya aja ya. Ah. Ini dia mengirimkan cerita dengan judul Pabrik Garmen Angker di Bandung Timur. Ya. Oh. Bandung berarti Bandung. temennya si itu. Siapa? Siapa teman gaib kita yang di Bandung? Iwan belum tentu. Kali Iwan. Warga Tolong, Iwan. kan, warga Bandung banyak ya. Iwan tolong dikonfirmasi siapa ini ya. Iya deh kalau Hmm. gitu. Tapi nggak harus gitu kan. Oh iya, sebenarnya. iya, nggak harus. Oke, jadi ini cerita dari maksudnya pengalaman yang dialami sama ibu si narasumbernya. Oh, oke. Jadi si ibunya ini dulu tuh pernah kerja di pabrik garmen, di salah satu pabrik garmen di Bandung Timur ya, di kawasan industrinya, dan ini terjadinya tuh sekitar tahun 2012 atau 2013 gitu. Hmm. Jadi dan si narasumbernya ini udah sempat confirm juga ke Beberapa teman-teman lain. ibunya Hmm. gitu ya. Kalau terkait dengan pengalaman si ibunya ini, sebenarnya ada beberapa orang yang sempat ngalamin, tapi terkait keangkeran Pabrik ya. pabriknya itu udah dikonfirmasi secara langsung emang serem gitu. Oke. Ya. Nah di pabriknya, pabrik tempat si ibu narasumbernya ini kerja, Kenapa? ini seperti pabrik biasa pada umumnya ya. Biasanya ada shift-shiftan gitu. Jadi ada 2 shift di Nah, sana. itu sip bener Iya. gitu. Yang shift pertama ini itu jam 8 sampai jam 5 sore. Hmm. Shift yang kedua itu dari jam 5 sore sampai jam 23.00 atau jam Sampai 11 jam malam. 11. Lebih cepat shift 2 ya? Hah? Dari jam 5 sore apa jam 11 kan? Hmm. Lebih cepat dong. Iya ya. Yang Iya, shift mungkin 1 dari pagi sampai sore. ya mungkin dia lanjut lagi nanti shift paginya. Wah, anjir. Sampai bener ya. Perbudakan. Iya. Iya. Terus. Nah, keangkerannya ini juga memang terkenal di pabrik tersebut. Bahkan saking angkernya banyak gitu ya karyawan-karyawan pabriknya itu kalau misalnya shift malam itu misalnya dia pengen buang air kecil ke WC itu disarankan untuk jangan sendirian. Ini karena saking angkernya ya. Kenapa? Karena kebanyakan kasusnya yang maksain untuk ke kamar mandi sendirian itu sering ditampakkan sama makhluk halus Anjir. atau bahkan sampai kesurupan. Anjir. Nah, katanya juga peristiwa kesurupan massal tuh udah sering banget terjadi di pabriknya itu. Oh, rutin ya berarti ya. Betul. Oke. Ini sebagai catatan aja, mungkin teman gaib tahu ya lokasinya. Ini letak pabriknya itu ada di kawasan industri daerah Bandung Timur. Kita nggak akan sebutkan secara Oh. spesifik pabriknya ya. Oh, karena dia juga ngasih tahu. Enggak juga sih sebenarnya. Emang aku nggak tahu. Tex bukan nih. Bukan, itu bukan. yang lagi Itu yang lagi rame banget beda ini. itu ya. Terus. Oke, nah dari sekian banyak cerita-cerita horor, yang cukup kesohor adalah cerita tentang pengalamannya Teh Titin.
salah seorang karyawan Heeh. dari pabrik tersebut yang kebetulan juga mungkin temannya si ibunya si narasumber nih ya. Oke. Nah, Teh Titin ini satu hari dia tuh shift malam ya. Nah, ketika pukul 10 malam si Teh Titin ini ngantuk berat. Ya. Karena malam. Iya, betul. Nah, dia ngeluh kan sama Teh Dede. Namanya lucu-lucu. Tapi namanya orang Sunda banget sih. Ini kan Orang samaran Sunda ya banget. ceritanya aja gak tahu nama aslinya siapa. Tapi lucu-lucu. Dan karena orang Bandung disebutnya Teh gitu Iya, kan betul. ya. Itu maksudnya pengulangan kata itu. Kan- Titin, Dede. Nah, Ya emang Sunda kan Sunda Jawa begitu. Barat begitu. Ini pasti udah jelas banget. Titin Sutitin, Hah? Dede Surede. Ini udah pasti. Ini udah pasti. Agak. Emang tapi kan begitu biasanya orang Sunda Iya, kan. iya. Ya, Tatang Sutarna. Nah. Nah, biasa gitu. Atau Tatang Sutatang. Nah, gitu ya. Tisu Tisna kenal nggak? Itu Sule. Sule. Nah, karena si Teh Titin ini cerita ke temannya ini Teh Dede ya. Aku ngantuk banget gitulah pokoknya. Nah, si Teh Dede ini nyaranin ke Teh Titin ini untuk istirahat aja di belakang ada satu area di dekat pabriknya itu kayak tempat penyimpanan barang-barang, isinya ada banyak kardus-kardus gitu. Nah, tidur aja di kardusnya ya kan. Maksudnya Tidurnya dialamin kardus gitu. betul, tidurnya pokoknya di ngebelakangin si kardusnya itu jadi nggak kelihatan dari dari luar. dari luar gitu ya. Karena memang pabriknya ini cukup ketat sama karyawan-karyawannya, bajunya. Waduh, anjir. Nggak maksudnya Peraturannya nggak peraturannya begitu. tuh nggak boleh. Ya salah satunya kayak tidur sebentar aja tuh langsung diomelin gitu, Oh, nggak dipecat dong ya, ditegur lah begitu ya. Karena termasuknya berleha-leha gitu. Tapi si Teh Titin ini udah nggak kuat juga gitu karena Iya. udah ngantuk berat dan mengingat karena pekerjaannya dia juga udah selesai sebenarnya gitu ya. Jadi ya udahlah dia mengikuti sarannya Teh Dedeh ini. Dia ke area yang disarankan itu, terus dia ngambil beberapa lembar kardus buat jadi alas dia tidur. Akhirnya dia tidur deh tuh di situ. Istirahat lah di sana. Istirahat lah di sana. Oh ya, sebelum dia tidur tuh si Teh Dedeh ini udah ngejanjiin sama Teh Titin, kamu tidur aja di sana nanti jam pulang kerja dibangunin gitu. Karena ngerasa ya udah Teh Dedeh bakal bangunin gitu ya kan. Udah dia si Teh Titinnya dia tidur aja gitu. Tapi tiba-tiba singkat cerita gitu ya, Teh Titin ini kaget dia bangun ngelihat jam, udah jam 2 pagi. Anjir, offset dong. Gila, Offset banget gitu ya kan, dan kondisi pabrik tuh pada saat itu tuh udah gelap. terang. Gelap dong kan udah jam 2 pagi, udah malam dimati-matiin. Emang sengaja diterangin aja. Oh iya. Biar nggak terang. Teh Dedeh lagi, Teh Titin lagi tidur. Tapi yang jelas karyawan semua udah pada pergi dong, udah jelas karena kan Iya. cuma sampai jam 11 operasionalnya tuh, Iya, ya kan. Jam malamnya itu terakhir kan jam 11. Ya sepi lah jelas gitu ya kan. Anjir, gue kebayang lagi nih bangun di situasi yang anjir udah jam 2. Iya. Pada kemana gini-gini. Gitu. Wah, Lu bayangin di dalam pabrik gitu ya kan, sendirian, nggak ada siapa-siapa. Kondisinya gelap ya, kondisinya, dan hanya ada cahaya yang masuk dari luar lewat hexos. Anjir. Gila. Lu bayangin, Creepy banget sih gelapnya kayak gimana. Ya Teh Titin cuma bisa kesel, kaget karena gimana sih Teh Dede gitu. Iya. Kok katanya janjinya mau bangunan gitu. Bangunin. Ya. Kok saya malah didiemin aja di sini, dibiarin, apa lupa apa gimana nggak tahu Iya, lah. Dia berusaha untuk ngetok-ngetok gerbang pabriknya itu, bukan gerbang, maksudnya pintu area produksi pabriknya itu, supaya ada yang dengar dari luar untuk masuk, tapi nggak ada orang yang datang, nggak ada security yang nyamperin gitu. Dan dia coba teriak-teriak, tapi nggak ada juga gitu. Anjir. Sampai akhirnya dia cuma bisa diem aja di situ, di dalam pabriknya itu. Nah, pada saat kondisinya dia lagi kebingungan, nyari jalan keluar gimana supaya dia bisa keluar gitu, Iya. ngantuk kan dia kan, masih agak ngantuk, ketiduran lagi, kebangun lagi, nggak, jadi kayak tidur Ayam micro sleep gitulah, kebangun. Nah, kebangunnya kali ini karena dia nggak dengar tiba-tiba suasana pabrik udah rame. Oh, Dia pikir udah pagi dong, Iya. udah banyak orang nih, tapi kondisi lampu masih mati. Jadi kondisi pabrik pada saat itu tuh masih gelap. Tapi ada suara orang kayak beraktivitas. Ada yang ketawa. Anjir. Bahkan, kok gue merinding ya, ada yang nangis juga. Anjir. Ada suara tangisan merintih gitu. Nah, pada saat dia mendengar suara tangisan itu, si Teh Dedeh ini udah langsung ngeh kalau kayaknya ini bukan karyawan dan kondisinya gelap, kok ada yang nangis, siapa? Si Teh Dedeh udah mulai ngerasa ketakutan, dia ngelihat ke arah langit-langit
pabriknya. Iya. Lu tahu karena ada semburat cahaya gitu dari Iya. luar lewat exhaust kan ya. Heeh. Langit-langit itu masih kelihatan. Dia ngelihat ada sosok hitam Anjir. bergelayutan di langit-langit pabriknya itu, melompat dari satu titik ke titik yang lainnya. Dan Apa bukan kira-kira tuh? cuman itu. Kata si Teh Titin ini, pada saat itu dia juga ngelihat ada sosok perempuan sejenis kuntilanak Anjir. yang terbang di sekitaran pabriknya. Gak usah tiba-tiba nengok anjir. Nah, yang paling mengerikan adalah dia ngelihat di bagian sudut area tempat dia tidur tadi. Heeh. Jadi kan ya sekali lagi ada cahaya yang masuk masih agak kelihatan samar, tapi di sudut tempat area penyimpanan barang-barang di pabriknya itu dia ngelihat ada sosok pocong dan sosok raksasa Anjir. di sudut gedungnya itu. Kaget karena penampakan itu, akhirnya Teh Titin maksain buat keluar lewat hexos. Lu bayangin deh. Karena digedor-gedor nggak ada yang datang kan. Dicopot Itu udah panik banget berarti. Karena panik dia ngambil tangga, dia lompat, dia coba buat keluar dari celah-celah hexosnya gede ya. Lu Iya, jangan iya, bayangin iya. hexos yang biasa dipakai di rumah Enggak, gitu. Iya, bukan. itu. Ini hexosnya gede. Jadi masih muat, memungkinkan si Teh Dede badannya itu masuk Buat keluar. nyeplos gitu lah ya, Iya, masuk keluar. Tapi lu bayangin itu posisi kan di atas ya. Iya, tinggi pasti dong. Jatuh, Teh Titinnya jatuh. pecah, Apanya? ketubas. Enggak. Anjir. Teh Titin selamat, akhirnya bisa keluar dari pabrik itu, dia turun Lewat hexos itu. tapi kondisinya ya luka-luka Iya, karena iya. jatuh dan juga kena kipas hexosnya itu kali ya. Heeh. Dan pada saat itu masih belum ada yang tahu Teh Titin di situ. Maksudnya ada satu karyawan nih ketinggalan di pabrik. Itu nggak ada yang tahu, Nggak ada yang tahu. Bahkan security-nya nggak tahu. Anjir. Sampai pada akhirnya ada salah seorang security yang mengetahui keberadaan Teh Titin itu lewat CCTV. Oh, Kelihatan CCTV itu siapa yang ngerangkak keluar dari hexos Iya, gitu iya. loh. Security juga ngiranya hantu kali. Nggak ngerti. Tapi yang pasti si security-nya itu langsung ngecek ke lokasi dong dan menemukan Teh Titin di situ lagi lemes, lagi kondisinya badannya udah kotor, luka-luka gitu lah ya kan. Ini shock. Shock dan segala macamnya lah gitu ya. Anjir, serem-serem. Nah, CCTV itu kesebar di kalangan karyawan-karyawan lain, rame lah. Oke. Akhirnya rame gitu ya. Dan ini sempat jadi obrolan beberapa minggu di pabrik itu tentang peristiwa pengalamannya si Teh Titin. Kondisinya Teh Titin pada saat itu karena kaget, dia nggak masuk kantor setelah kejadian itu. Iya, jelas. Shock, mungkin sakit atau gimana. Dia cuma denger aja cerita dari teman-temannya yang ngasih tahu ke dia, lu tuh rame banget tau nggak kejadian di pabrik gara-gara lu cabut lewat cabut hexos. dari hexos itu gitu. Sampai akhirnya cerita ini Heeh. nyampe ke telinganya Teh Dede. Anjir. Nah, ini lucu. Nah, Lucu lagi. Ya, anjir. maksudnya Nah gimana? ini gongnya. Pengen tahu. Nah ini gongnya. Teh Dedeh nih. Nah jadi pas Teh Dede ini dengar cerita, ada apa sih rame-rame? Katanya ada video, ada maling apa gimana gitu. Nggak taunya pas ditanyanya itu si Titin. Malam itu dia tuh ketiduran. Jam 2 pagi dia keluar lewat hexos. Nah Teh Teh Dedeh. Dede kaget. Hah? Kagetnya? Kenapa kaget? Kayaknya- Ini gongnya. Karena Karena Teh Dede ngerasa udah ngebangunin Teh Titin. Tapi nggak bangun nggak? Apa dia? Bangun dan Teh Titin balik bareng sama Teh Dede. Anjir. Gandengan tangan. Anjir. Gandengan. Dia nggak gandeng. Dia ingat Dia nggak sempat gandeng. ngerasain dia Teh tuh Titinnya yang ngegandeng. jalan bareng, pegangan tangan sama Titin, pulang. Pulang. Sampai akhirnya mereka misah lah, pulang masing-masing ke Iya, rumahnya iya, ya iya. kan. Ya kaget jelas Teh Dede gitu ya kan. Ternyata Teh Dede tuh sempat ngebangunin. Akhirnya itu dikonfirmasi ke Teh Titin soal kenapa Teh Dede nggak ngebangunin aku sih gitu. Enggak, aku tuh ngebangunin, kata si Teh Pulang Dedenya. bareng. Oh anjir, ya serem Pulang banget. bareng dan segala macam. Akhirnya dengar cerita kebenaran itu ya rame lagi lah tuh di pabrik itu. Anjir. Tentang kemungkinan yang dibangunin sama si Teh Dede itu adalah Uut Permatasari. Bukan. 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 Kenapa tiba-tiba gue Uut Permatasari sih di kepala gue? Bukan. Yang mungkin dianggap sebagai sosok jelmaan penghuni pabrik tersebut. Oh. Seperti itu. Dan Teh Dede tetap kena SP gara-gara kejadian itu. Karena dia dianggap lalai lah. Oh, Dia si tidur Titin. di jam kerja. Teh Dede Teh Titin. Oh, Teh oke, Titin oke. dikenakan SP karena terbukti tidur. Terus ya keluar dari exhaust itu. Iya. Dari Yang ngerusak exhaust juga kayaknya nggak ngerti mungkin nih, nggak ngerti apa Ah. gimana. Dan ya udah ceritanya seperti itu. Oke. Tentang keangkeran
Pabrik garmen. pabrik garmen di Bandung. Satu hal, Ah, gue kayaknya masih meragukan testimoninya Teh Dede. kenapa? TDD emang skip. Emang skip dia orang nih. Si anjing. Emang anjing aja gak mau disalahin dia. Aman dia. Cari aman. Tai emang dia. Dia tuh, iya. Dia tuh, wah anjing. Iya lagi gue lupa lagi waktu itu. Terus gue bilang aja, gue ke Karang aja cerita. Iya. Wah, aku tuh pulang. Iya. Sebenarnya aku bangunin Orang aku kamu. bangunin kamu kok. Itu kita gandengan. Tai. Kata gua, anjing. Gak mungkin itu anjing. Iya, Bohong iya. gitu. Skip gue rasa Skip nih Teh Dede dia. Beneran emang gak dibangunin. Tapi Iya. untuk menghindari, Kesalahan. iya akhirnya dia made up tuh cerita kalau dia Iya. tuh sebenarnya ngebangunin sosok yang dianggap makhluk halus. Betul. Dan masuk akal kenapa? Karena situasinya udah dibangun kan di awal kan. Iya, Ini iya. rame sama Titin begini. Ah, ah, ah. Ditambah lah sama si Dede kan. Makin rame itu. Makin gong begitu kan. Tapi memang pada dasarnya emang pabrik itu serem kali ya. Kayaknya Apa sih. pengalaman si Teh Titin tuh kejebak di dalam pabriknya sendirian, ngelihat macem-macem segala macem gitu Gue ya. boleh searching gak sih namanya? Nggak ada. Kawasan Nggak ada. industri di Bandung Timur emang Itu kayak banyak sih, banyak. banyak pabrik area Kan makanya lu enggak sih kalau daerah Bandung tuh Hmm. daerah kawasan yang emang kayak untuk cetakan sablon gitu-gitu baju. Oh, Nah, iya, itu iya. pasti nggak jauh-jauh juga sumbernya dari situ-situ juga. Iya iya iya. Emang udah terkenal lah. Iya kalau ya, untuk tempat kayak buat produksi Kaos gitu. kaos. ya, jaket segala macam. gitu. Emang khusus pabrik ini berarti ya pabrik gue belum pernah ke sana sih. Pabrik pakaian ya semuanya Pakaian. rata-rata di situ ya. Betul. Ada 2 daerah tuh kalau misalnya kalau lu nyari yang pabrikan dari bahan kulit Ah. itu di daerah Cibaduyut. Oh, yang Oh, iya. keluarnya jadi Badut. ini, apa namanya? Bukan dong. Sepatu. Sepatu, jaket, Sendal. tapi kulit semua lah. Semuanya Ya, kulit. spare, dompet, Hmm. tas, semua dari kulit. Kalau pakaian-pakaian garmen, celana jeans, apa Itu segala di macam, kaos-kaos Bandung di Timur Bandung Timur. Iya. Itu home production gitu apa pabrik Sebenarnya ini sih Pak, yang home productionnya itu adalah produk yang misalnya kayak printing, sablon. Tapi Oh. kalau bahan bajunya itu pabrikan. Oke. Jadi Oke. gimana caranya untuk meningkatkan daya beli? Ya, Kalau ya, itu sebenarnya gampang. ada strategi menggunakan sosial media ya. Sebenarnya ada banyak Hmm. banget strateginya dan salah Iya. satu strategi yang kita gunakan itu adalah pemanfaatan sosial media pastinya lewat kok kreatif. Itu kita bisa langsung nge-scale up bisnis. Kalau misalnya mau ningkatin penjualan itu juga bisa. Gua kok tetap nggak nyangka ya kalau dia tuh lagi nge-bridging untuk ngomong itu gitu Itu loh. arahnya kita ke sana. Oh, Iya. gitu ya. Ini titipan dari AE kita soalnya. Di kantor gue dulu gue juga jadi ingat waktu iya ketiduran nih gitu. Yang kantor yang mana nih? Iya. Ya, Yang bosnya tahun Tai ketiga. Oh, Bukan. yang di Kelapa Ya. Gading. Yang bosnya Tai kan yang terakhir tuh. Ini yang Kelapa Gading. Stop. Iya. Ya, ini. Nah, tapi kan itu gue cabang Kelapa Gading. Ah. Kan itu ada beberapa kantor kan. Gue jangan sebut ininya ya karena very spesifik dan orang pasti tahu. Iya. Di Indonesia tuh salah satu pelopor sekolah luar negeri tuh ini Iya. soalnya. Oke. Jadi kantor yang di PIK, yang di PIK itu tuh harusnya sih nggak Nggak serem. serem Terus gitu karena itu memang gedung baru kan? iya gedung Daerah PIK baru mah daerah baru harusnya dong. betul cuma masalahnya dulunya tuh apa Oh iya. gitu iya. cuma memang nggak pernah kita tuh gue pun kalau sisi-sisi tuh nggak pernah nemuin apapun yang serem Oke. bahkan waktu yang bawahnya masih aktif tapi atasnya masih direnov gue pernah ke atas sengaja buat ngerokok karena di luar panas banget Oke. aku suri tuh yang ngerokok di atas tuh nggak ada masalah gitu nah suatu hari ini salah satu tim gua satu divisi sama gua ini si tolol ini lagi banyak kerjaan tau tidur di kantor jadi dia tuh punya ruangan kayak kotak gitu tapi ada buntutnya tuh Lorong. lorong kecil gitu doang cuma muat sama satu banner Oke. tapi memanjang jadi Iya. dia bisa tidur di situ kan tapi lo kebayang gak sih kalau tidur di situ kayak kuburan Iya benar. Oh. Karena kanan kiri sempit kan. iya kanan kiri tuh sempit gitu dia tuh di bawah tangga jadi benar-benar miring kayak Anjir. kuburan ngerti kan Ngerti. dia tuh kantor ruangannya dia itu di bawah tangga gitu terus di dekat mesin air Oke. jadi berisik kan Bisa tidur tuh dia ya. makanya gue bilang emang anak anjing Aneh Dan tapi juga ya. gue sebel juga sama dia terus suatu hari kita nggak tahu dia kemana rupanya dia tuh sering kayak gitu rupanya dia tuh Tidur. tidur kita lihat di
mejanya laptop nyala gitu. Tapi anaknya nggak ada, ngerokok juga nggak nih anak. Hmm. Biasanya kalau ngerokok kan kita tahu lokasi ngerokok tuh di mana gitu. Kita baru tahu hari itu bahwa ini orang tidur karena tahu-tahu dia tuh nelfon gua jam 6:30 malam. Oke. Nelfon gua terus gak gua angkat karena kan gua masih di jalan. Hmm. Terus rupanya di hari yang sama di momen itu dia nelfon tuh 5 orang. Salah satunya gue yang beda kampus sama dia, sama 4 yang satu kampus. Kita baru tahu bahwa ini orang tuh kekunci di dalam karena OB tuh nggak tahu. Anjir. Dia ketiduran di situ. Gila. Oke. Selama dia nelfon kita, itu periode nelfon 5 orang ini kan lama ya. Iya. Udah gitu plus dari 4 orang ini, kan gue 1 kan. 4 orang ini tuh 3 ada yang lagi nonton bioskop bareng-bareng. Wah. Jadi nggak mungkin kedenger pakai dong. handphone kan. Iya. Iya. Makanya yang nolongin tuh 1, tapi yang 1 rumahnya jauh. Anjir. Gue lupa rumahnya di mana, di Tebet kalau nggak salah. Buset. Tebet kepik berasa juga tuh. Serius. Nah, jadi yang deket ini memang nontonnya tuh deket sama kantor, tapi sekali lagi nggak dengar. Jadi Iya. selama periode nelfon itu kira-kira sekitar 40 menitan lah, jadi sampai itu pintu terbuka. Oke. Selama dia nunggu, kata dia dengar kata di atas tuh ada yang ngajar. Karena memang di atas tuh ada ruang kelas kan. Ada yang ngajar. Iya, gua pribadi pun waktu denger itu nggak ngerasa horor nih, enggak. Lu bohong gitu aja. Lu emang bohong aja, emang lu tuh emang kerjanya kan gak beres ya. Iya, Jadi iya. kita banyak questioning lah sama nih orang. Oke. Banyak pertanyaan. Iya, masa kerjanya nggak beres tuh? Enggak, itu gara-gara alasan dia ngomong. Iya, Itu kayak kita jadi alasan doang. iya, karena dia tuh panik. Buruan tolongin gue gitu. Buruan tolongin gue. Aduh, nanti gue ceritain deh gitu bahasanya. Gue bilang, lu mendingan lanjut aja tidur biar besok nggak telat gitu. Iya. Gue gituin waktu itu. Gitu. Tapi bawa baju dia. Enggak dong. Enggak diniatin, enggak diniatin. Gak Diniatin juga sama Ya dia. cuma dia denger itu aja, katanya di atas tuh ada suara orang ngajar, katanya ada suara kelas lagi aktif, kayak gitu. Oke. Jadi kita nggak 50-50 lah itu. Yang sebenarnya waktu kalau itu pernah kamu kasih yang di Kelab Begading tuh ada tangkapan CCTV tiba-tiba bergerak, geser, terus ada bayangan. Itu di mana? Itu apa? itu di Kota Gading. Enggak, udah dikonfirmasi itu apa sebenarnya? Nggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Berarti hantu udah. Enggak, maksudnya emang di situ ada cerita apakah? Itu yang aku bilang. Horor-horornya gitu. Ingat nggak sih kayaknya di episode awal kalian pernah nelfon gua untuk nyari tahu, untuk dengerin cerita gua soal dulu tuh gua kayaknya punya sense sendiri kalau ada ini orang tuh mau kejadian sesuatu, biasanya gua suka ngeliat ini orang double ganger tapi dengan wujud yang lebih jelek, Iya. serem gitu. Iya, iya. Nah, kejadiannya di situ. Anaknya kepala sekolah aku. Jadi dulu tuh si anaknya ini kan masih kecil, kayak masih TK gitu. Segini lah. Nggak segitu, itu mini size. Oke. Terus Itu anak tuh biasanya pulang sekolah, si kepala sekolah ini punya anak tuh 3. Tiga-tiganya di sekolah lokasinya sama dan dekat sama kantor aku. Oke. Jadi tiap kali pulang, tuh anak pulang sekolah dijemput sama susternya. Terus itu mainlah tuh anak, ada yang ngegambar, ada yang di library, ada yang makan doang karena ada yang masih kecil, masih TK banget gitu. Nah, yang si anak yang tengah ini, yang masih TK besar, itu tuh biasanya tuh dia anteng main ngegambar gitu. Tahu-tahu dia tuh, aku ngeliat dia kan dari toilet. Jadi arahnya tuh lorong, kelas-kelas kelas, lorong, terus nanti kalau mau ke lobi besar ada tangga ada di bawah. Jadi kantor gue itu tuh 2 lantai tapi ke bawah. Basement yang dipakai, bukan lantai atas. Basement ini jarang sekali dipakai karena ruangannya terlalu besar buat kelas, nggak kondusif lah. Jadinya sering lampunya tuh dimatiin. Nah, ini anak tahu-tahu aku ngeliat dari bawah naik ke atas. Kan semua pasti pakai seragam kan? Gue kenal seragamnya. Seragamnya itu kotor, lusuh, bajunya dikeluarin. Terus tuh anak tuh jalannya kakinya satu pendek kecil. Anjir. Jadi jalannya gitu ya. kayak pincang gitu. sorry, tapi sebelumnya emang cacat dia. Enggak dong. enggak. Pakai cacat. Enggak. Dia difabel. Emang terus kok ini sih nanti di bip ya. Ini Aidan ya, gitu dalam hati gue. Dan Di Aidan. Aladan. Di aladan. Angkat kali lagi alas awan.
Anjir. Iya, terus siapa? Itu Kak, ini Aidan. konfirmnya ke siapa? Atau Dalam mikir hati sendiri? aja. Oh, Atau oke. ke Segidok. Ah, ini Aidan. Mukanya Aidan mirip tapi. Enggak kan Dari belakang. tangga langsung membelakangi Oh, aku. iya, iya, iya. Oh iya ya. Jadi kita tuh sama-sama berjalan ke arah yang Yang sama. Heeh. Tapi tahu-tahu dia anak kan penakut ya. Heeh. Ya, si anak tengah ini tuh penakut banget. Hmm. Makanya dia tuh lebih senang daripada lari-larian kayak abangnya kayak adiknya, dia tuh nggak ganda. Oke. Dan dia tuh kalau mau minum aja minta sama susternya. Mm-mm. Ini tuh anak tuh keluar. Terus gue panggil, Aidan, gitu. Terus susternya keluar. Kenapa Miss? Gitu. Hah? Tapi gue nggak yang mikir gimana loh. Oke, terus. Cuman, oh ini kali anak itu kan juga kalau sore itu mulai ada anak-anak kelas bahasa Inggris. Iya, kelas lain lah intinya. Kelas lain, gue pikir oh dia kali ya gitu, anak-anak lain kali ya, anak-anak yang kelas bahasa Inggris kali ya, udahlah, gue balik lagi ke meja gue. Nah terus itu Sore. gimana susnya? Enggak, ya udah cuman oh nggak apa-apa terus gitu. Aidan mana? Terus ya udah gue main lagi bercanda-bercandain lagi tuh anak gitu. Karena tuh anak juga sweet banget gitu. Udah gitu gue lupa, literally lupa. Tahu-tahu jam 6:30 jadi rupanya ibunya itu atau kepala sekolah gue itu lembur. Sama gue juga waktu itu lembur. Gue balik niatnya rencananya gue mau balik jam 9, jam 6:30 ibunya tuh udah pulang. Gak taunya dia tuh jatuh. Udah bocor palanya. Anjir. Gitu. Di tangga itu. Bukan. Enggak pokoknya di area kampus itulah, di area Gading Walk. Oke. Jatuh gitu. Nah, itu kan jadi gue kayak cocokologi aja. Oh, Apa jadi jangan-jangan nih gue masih punya sense itu ya gitu. iya. Oh ya oke paham. Gitu. Gue paham. Nah, baru-baru ini kemarin itu baru dipasang CCTV. Ada 2 CCTV-nya, yang menghadap keluar sama yang menghadap ke lorong yang tadi gue sebutin. Iya. Yang naik. Jadi yang kelihatan di CCTV kedua itu arah tangga naik sama lorong-lorong kelas yang menuju ke toilet dan pantry. Oke. Itu CCTV kayak CCTV zaman sekarang aja, ada sensor geraknya. Itu CCTV tuh malam itu tuh berisik banget, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan gitu. Sampai akhirnya ada yang keluar, tapi bentuknya kayak os doang gitu loh, tapi gede. Anjir. Lo kalau os kan kecil kan, Iya. lo kayak di sini nih, kan cuma setitik-titik gitu doang kan. Dia tuh gede gitu. Bergerak masuk ke dalam. Bergerak dari bawah, Dari bawah. dari Dari tangga, basement itu ya. dari basement itu, dari tangga masuk ke library, hilang. Wih, gila. Ini setan yang berpendidikan berarti. Oh, Belajar Masuk perpustakaan soalnya. Pak. Pak. Masuk perpustakaan. Oh nih. Waduh, Iya. ngeri banget. Jadi Tapi emang jadi sebenarnya itu belum ada konfirmasi. Dari Dia tuh apa Karena sebenarnya ada sosok apa sebenarnya di kantor itu, nggak ada. karena nggak ada yang bisa confirm juga kali, Pak. dulu itu sebelum disewa, jadi itu nyewanya tuh 2. Jadi sekali lagi itu kan di bawah apartemen ya. Iya. Lokasinya tuh jelek sebenarnya. Kalau lo pernah ke Gading Walk tuh titik posisinya di atas. Ini Jadi dia dia di bawah. turun di bawah dan di pojok di bawah tangga jatuhnya. Oke. Dulunya itu sebelum Gading Walk itu aktif, dulu kan Gading Walk taman doang. Sebelum Gading Walk itu aktif, dua sesi, dua bagian itu. Jadi kita tuh nyewa 2 kali. Iya. Pertama yang kecil dulu, abis itu dipanjangin yang lorong yang tadi gue bilang. Iya. Si lorong yang tadi itu dipakai buat nyimpen barang untuk eventnya Gading Walk. Misal Natal kan ada baju Santa, Itu di situ. taruhnya di situ. Nggak di Ada Santa. Enggak, itu nggak di usah, kejauhan. kan Gading Walk, Iya. Jakarta Utara sampai. Terus Ada kayak misalnya pohon-pohon Natal gitu. Terus yang waktu itu sempet kita amazed, itu gede banget. Dia kayak inian onta. Tapi apa sih kayak buat Idul Adha kali ya? Tapi itu sama dia nggak dipecah. Kan itu kan dari styrofoam kan. Jadi masuk plug aja situ. Masuk plug gede-gede ala itu. Terus Onta itu segede onta. Gede banget gitu. Itu dikeluarin dari situ waktu awal-awal kita akhirnya mau sewa deh semuanya gitu. Oke. Gitu. Dan ini tambahan gue baru ingat. Waktu itu baru mau direnov, diberesin buat disewa sama kantor. Dulu tuh
itu kan jadi nyambungnya bukan ke mall, areanya kantor itu, Iya. masuknya ke apartemen. Oke. Jadi si area apartemen untuk parkiran orang-orang apartemen itu kan. Nah, waktu itu pernah ada pokoknya ada kejadian apa, mati lampu. Oke. Apartemen kan langsung sigap dong, evakuasi genset apa segala Iya. macam, dan biasanya ditaruhnya kan di basement. Nah, waktu itu sekalian untuk nge-clear area, takut-takut ada yang panik apa-apa iya. gitu, satpam lah biasa. Nah, pas lagi ke area itu, jadi di bawah pintu kan pintunya letter gimana sih, kayak seret Iya. gitu kan. Tepat di bawah pintu yang bawah, langsung ada pintu. Tepat di tangga yang bawah, ada pintu di sebelah kanan. Habis itu langsung ruangan Iya. yang luas yang tadi gue ceritain. Iya. Pintu itu terhubung ke area parkiran yang tadi gue Iya. ceritain. Jadi kalau gue ketok pintu dari dalam, yang mendengar itu orang parkiran dari luar. Betul. Gitu. Nah, waktu kejadian itu yang mati lampu, katanya si satpam itu dengar banyak orang gedor-gedor dari dalam. Sampai akhirnya ada yang nanya, itu kalau udah aktif apa belum? Saya khawatir kok gue merinding ya? Terus? Ada kegiatan apa yang sampai malam, namanya kan sekolah-sekolah middle up gitu, maksudnya usia middle up kan, bukan usia anak kecil, jadi bisa mungkin ada event yang sampai jam 9 malam sampai jam 10 malam kan. Terus? Katanya ada yang gedor-gedor, tapi nggak jelas, bukan tolong, bukan apa. Tapi suara Suara Suaranya teriak dia gitu. digedor-gedor. Makanya itu beberapa satpam itu 2 atau 3 itu naik ke atas, Oke. ngecek. Dan Enggak kok, belum, masih ini kan belum aktif. Yang bawah tuh masih Kosong direnov. berarti. Iya. Berarti kosong. Anjir. Gitu. tolong gitu maksudnya mungkin ya. Iya Gitu, dong. gitu. Kisah horor di sekolah. Betul. Ini jadi ngerasa Apa namanya sekolah apa sih tuh? Sekolah Mana? enggak sebutannya sekolah apa? Sekolah kategorinya sekolah apa? Bukan private school sih kalau. Sifatnya dia sekolah apa? Les gitu ya. Enggak. Bimbel. Foundation. Iya, Foundation. kayak gitu. Foundation. Yang buat kayak- make up. Itu Bukan. private foundation benar. Iya. Kayak ini bukan sih kayak sushi itu bukan sih? Suci. Suci. Oh. Suci itu Kayak gitu bukan? SMA. Kalau ini kan udah jadi Ini gap buat antara buat anak-anak yang mau pada sekolah ke Luar luar negeri. Batang. Oh. Luar negeri, keluar Batang. Luar Batang Priuk ya. Luar negeri. Oh. Dia sekolah dulu, dilatih dulu bahasa Ah. Inggrisnya. Oh. Semuanya. Semuanya Jadi ya. SMA kita Mm-mm. SMA kita sama SMA mereka tuh menurut mereka itu tidak setara. Oke. Ada gap di situ. Nah, Akhirnya gap itu itulah. penyetaraan. Iya. Ya, gap itulah yang diisi. Oke. Oke. Paham. Baiklah kalau begitu teman gaib ya sudah komplit, ada beberapa cerita yang Betul. diceritakan di episode kali ini. Tapi kalau misalnya teman gaib ngerasa bahwa cerita kali ini mungkin tidak seseram cerita yang teman gaib punya, Wah, silakan kita adu. wih, Ke 911. Oh, bukan. Maksudnya adu kirim ceritanya nanti Iya. kita bacain dan Coba kita dong. buktikan emang bener serem apa enggak gitu. iya Betul. gitu ya teman gaib. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Kok Kreatif ya, Betul? dan juga tonton episode-episode konten yang lain di channelnya Kok Kreatif. Betul. Ya, dan Gua mau ngasih apalagi? tahu buat teman gaib. Kalau kalian udah nonton videonya di YouTube, Mm-mm. kalian dengerin lagi dong di Spotify. Ya. Iya. Buang waktu. Iya. Itu buat yang di Spotify buat nemenin kalian aja kalau lagi di jalan. Betul. Atau lagi tidur ya. Sama tambahan juga nih temen gaib. Apa? Kalau ada iklan jangan di skip ya sampai habis. Iya. Please. Lumayan. Oke, nah kalau begitu teman gaib, akhir kata harus pamit. Papa pamit. Sidik juga pamit. Sampai jumpa di episode podcast Koserem lainnya. Bye bye. Bye.